Frenty. Selamat siang Bu Bavina. Ya, senang sekali ya bisa bertemu dengan Bu Frenty. Di sini gimana kabarnya Ibu? Baik Bu. Baik, alhamdulillah ya. Di sini hari ini saya akan membersamai Ibu Frenty ya dalam pra-observasi pembelajaran yang rencananya Ibu Frenty akan laksanakan kapan Ibu Frenty? Besok Bu, pagi jam pertama dan jam kedua. Oke, besok pagi jam 1 dan 2 ya. Nanti untuk melihat pembelajaran Ibu Frenty ya besok yang akan dilaksanakan di kelas sesuai kesepakatan kita yang ada ya. Nanti Bu Frenty besok yang akan saya lihat dari segi apanya Bu dalam observasi yang pembelajarannya di kelas tersebut? Di situ nanti saya akan mencoba untuk mengembangkan dari berbagai aspek, mulai dari pembelajaran diferensiasi, kemudian sosial emosional, sampai ke budaya positif. Oke, baik ya. Semoga tadi observasi besok yang akan kita lakukan bisa berjalan dengan lancar ya. Bu Frenty, untuk tujuan percakapan kita hari ini, saya ingin mengetahui sejauh mana persiapan Ibu Frenty dalam mempersiapkan observasi pembelajaran yang akan dilakukan besok. Ibu Frenty ini mengampu mapel apa berarti? IPS ya. 9. Oke, di kelas 9. Kalau besok observasinya berarti mau di kelas mana? Di kelas 9C. Di kelas 9C. Ya. Untuk tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan besok apa Bu? Di pembelajaran besok ini semester 2 ya Bu ya. Ya. Nanti kita akan membicarakan temanya adalah tentang materinya perdagangan internasional Bu. Perdagangan internasional ya. Nanti dari materi itu ada tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan ke siswa. Yang pertama itu menganalisis tentang pengertian perdagangan internasional, kemudian menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional dan menyajikan hasil tentang pengertian perdagangan internasional dan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional tersebut. Oke, ya, sepertinya menarik sekali materinya ya Bu ya tentang perdagangan internasional. Kemudian dari materi tersebut, Bu Frenty, area pengembangan yang hendak Ibu Frenty capai apa Bu? Iya, mulai dari pembelajaran diferensiasi Bu. Nanti di pembelajaran besok itu saya merencanakan itu anak akan belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Saya bagi karena sesuai dengan tes diagnostik yang sudah dilaksanakan, mereka akan terbagi dalam kelompok kinestetik, kelompok auditori, dan kelompok visual. Dan nanti saya akan menyesuaikan dengan pembelajaran sesuai dengan gaya mereka, itu yang diferensiasi. Kemudian yang PSE, yang sosial emosional, saya akan mencoba menata bagaimana anak itu bisa fokus ke pembelajaran sehingga mereka bisa belajar dengan baik. Kemudian di budaya positif, bagaimana ketertiban mereka juga bisa mendukung pembelajaran mereka menjadi tenang sehingga hasilnya itu juga menjadi baik. Begitu Bu. Oke ya, berarti Bu Frenty ingin mengembangkan 3 area tadi ya. Bagus sekali ya Bu Frenty ya. Terus strategi yang dipersiapkan Bu Frenty apa Bu? Ya, jadi besok itu saya merencanakan, saya akan menyiapkan yang pertama video, yang kedua itu teks. Jadi di situ nanti tidak terpisah-pisah, tetapi semua anak pertama kali mereka akan membuka melihat video dulu Bu, video tentang perdagangan internasional. Setelah selesai, kemudian mereka akan membaca teks buku paket yang sudah mereka miliki. Dari situ saya berharap mereka yang punya gaya belajar auditori, mereka akan mencerna lewat video, yang punya gaya belajar visual akan mencerna lewat teks, yang kinestetik itu berarti mereka bisa memilih mereka mana yang paling suka, apakah video apakah teks, itu. Oh iya. Lengkap sekali sepertinya ya, sudah dipersiapkan dari gaya belajar sesuai anak masing-masing ya, ada yang audio, ada yang visual maupun yang kinestetik ya. Kemudian dari hal-hal yang Ibu butuhkan untuk persiapannya Bu, kira-kira Ibu memerlukan apa Bu untuk persiapannya itu Bu?
Yang pertama itu otomatis prasarana ya Bu ya, sarana prasarananya karena misalnya nyetel video berarti mulai dari persiapan LCD-nya, kemudian laptop untuk alatnya, kemudian speaker untuk suaranya, sampai dengan buku teks mereka yang memang sudah mereka miliki. Kemudian saya menyiapkan materi-materi yang harus saya berikan ke siswa supaya mereka juga paham. Jadi yang saya maksudkan itu di sini untuk apa materi video, membuka video dan melihat teks itu untuk apa, seperti itu. Jadi mungkin sarana prasarananya yang saya butuhkan itu. Oke, berarti dari persiapan tersebut yang sudah tersedia di sekolah apa Bu? Ya, sekolah sudah menyediakan LCD, sudah menyediakan speaker, ya. Kemudian menyediakan laptopnya saya pinjam sekolah itu. Oh, pinjam sekolah, wah sekolahnya. Jadi sekolahnya semua lengkap ya. Sekolah sudah ada semuanya. Saya tinggal masuk kelas dan menyiapkan materi, menyiapkan NKPD yang akan saya berikan ke siswa. Oke, berarti yang tadi sudah disediakan di sekolah, lalu ada yang belum ada atau belum tersedia di sekolah yang perlu Ibu buat sendiri misalkan? Iya Bu, yang belum saya sediakan itu yang ini lembar kegiatannya. Lembar kegiatan itu saya yang membuat, kemudian materi yang pelengkapnya misalnya PowerPoint-nya itu juga saya tambahkan kegiatan. Oke, dari kegiatan observasi yang nanti akan Ibu lakukan itu kira-kira siapa saja yang mendukung kegiatan ini Bu? Ya, yang pertama itu jelas dari Pak Kepala Sekolah yang memberikan fasilitas dari pihak sekolah, kemudian dari pihak teman-teman yang mendukung ketika saya masuk ke kelas, kemudian dari siswa sendiri yang mereka ikut mendengarkan ketika saya pembelajaran. Semua pihak yang ada di sekolah saya rasa semua ikut mendukung saya. Oke, terus dukungan selain yang tadi Ibu sampaikan, apakah masih ada dukungan lain? Dari staf TU Bu, ya, dari staf TU itu juga tidak ketinggalan Bu. Mereka karena kan LCD itu kan disimpan di almari inventaris itu ada di TU. Maka ketika mereka tidak ada di tempat kan saya juga mesti bingung, tapi mereka menyiapkan untuk saya, jadi mereka sangat mendukung. Oke, berarti sudah disiapkan juga ya semua keperluannya. Oke, sepertinya persiapan yang Ibu Friendly lakukan sudah sangat matang sekali ya Bu ya. Tinggal nanti besok kita eksekusi di observasi pembelajaran ya. Oke, terima kasih sekali Bu Friendly ya. Semoga besok observasi pembelajaran yang akan kita lakukan bisa berjalan dengan lancar sesuai harapan kita. Sama-sama Bu Bima. Selamat siang Bu Friendly. Selamat siang Bu. Saatnya meraih mimpimu.
Bina dan Bu Fenty melaksanakan pasca evaluasi. Baik, terima kasih Ibu Kasura selaku pengajar praktik dari kami. Selamat siang Ibu Frendy. Ya, gimana kabarnya ini Bu? Baik sekali Bu Fina. Terima kasih ya Ibu Frendy, sebelumnya Ibu Frendy sudah mau saya observasi dalam pembelajaran. Di sini kita melakukan diskusi untuk pasca observasi yang sudah kita lakukan tadi ya Bu ya. Untuk tujuannya pada hari ini saya ingin mereview pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Frendy. Secara pribadi saya tadi sudah melihat pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas itu sudah bagus ya. Anak-anak tadi juga sudah tertib sekali masuknya, kemudian mereka dapat mengekspresikan suasana atau situasi hati mereka ya dengan baik. Terus tadi Bu Frendy juga sudah bersama anak menyanyikan lagu ya, lagunya sangat bagus ya, itu lagu daerah atau lagu nasional? Betul, maksudnya lagu nasional ya. Kalau nggak salah itu Rayuan Dua Pelaka ya. Sangat bagus sekali Bu Frendy. Cuman sedikit masukan dari saya tadi ketika menyanyikan lagu bersama-sama itu masih ada anak yang belum menyanyikan lagu ya. Jadi mungkin apa anaknya belum hafal dengan lagu tersebut atau asing mendengar lagu itu ya. Dan kedepannya diharapkan agar anak-anak ketika menyanyikan lagu secara bersama-sama ini, terutama lagu-lagu nasional ya, lagu-lagu nasional, lagu-lagu daerah kita, nah bisa menyanyikan lagu secara bersama-sama ya. Itu mungkin Bu Frendy. Oke Bu Frendy, pada hari ini kita diskusi ya. Jadi tidak usah tegang, santai saja kita ngobrolnya ya. Bu Frendy mengajar mata pelajaran IPS ya. Tadi mengajar di kelas berapa tadi? Saya mengajar di kelas 9C, tapi kelas yang kita masuk. Oke ya. Berarti di sini kelas 9C mata pelajaran IPS. Tadi yang Bu Frendy sampaikan di kelas materinya tentang apa tadi Bu? Hari ini saya masuk di kelas 9C, tapi selama 2 jam itu gimana ya, 1 jamnya itu 40 menit, jadi saya 2 kali 40 menit. Materi yang saya berikan ke siswa hari ini yaitu tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional bagus sekali ya materinya. Lalu ini saya ingin bertanya, apakah pembelajaran yang tadi Bu Frendy lakukan di dalam kelas itu sudah sesuai urutannya dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RCP yang sudah dibuat sebelumnya itu? Kalau tadi saya memberikan pembelajaran hari ini, itu saya berdasarkan RCP yang sudah saya buat di rumah. Menurut saya, kegiatan pembelajaran hari ini sudah sesuai dengan rencana program pembelajaran yang saya laksanakan. Dilakukan setelah mereka melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran. Saya mengharapkan mereka mampu pembelajarannya sesuai dengan tujuan pembelajarannya itu bagaimana. Yang pertama mulai dari menganalisis tentang pengertian perdagangan internasional, kemudian menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional dan menyajikan hasil tentang pengertian perdagangan internasional dan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional tersebut. Jadi menurut saya kegiatan pembelajaran hari ini sudah sesuai dengan rencana program pembelajaran yang saya buat gitu. Oke ya, jadi pembelajaran yang tadi dilakukan sudah sesuai urutannya ya dengan rencana pelaksanaan yang dibuat. Kemudian tadi Frendy sudah menyampaikan tujuan pembelajaran yang dilakukan. Di situ untuk ketercapaiannya, apakah tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan itu sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau tidak?
Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, dimulai dari rencana program pembelajaran saya itu sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi juga yang saya sebutkan tadi. Ternyata anak-anak dalam pembelajaran saya rasa mereka sudah mencapai tujuan pembelajaran, mulai dari awal kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP yang saya buat. Mereka melakukan kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan kemudian kegiatan penutup. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang saya rasa sudah tercapai itu ketika mereka sudah bisa melakukan kegiatan analisis tentang pengertian, kemudian menjelaskan faktor-faktor dan melakukan penyajian tentang pengertian. Jadi di situ memang kegiatan yang saya lakukan untuk hari ini, mereka tidak hanya sekedar kegiatan kognitif, tapi mereka juga melakukan kegiatan keterampilan. Ketika mereka bisa menganalisis dan menjelaskan, mereka mencatat di buku mereka, kemudian menampilkan dalam bentuk keterampilannya adalah ketika mereka bisa menyajikan dan berpresentasi di depan kelas. Maka menurut saya tujuan pembelajaran itu sudah tercapai di situ, kegiatannya itu begitu. Ya, baik. Berarti sudah tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran ya. Yang sudah disampaikan ternyata tidak hanya penilaian kognitif saja, ya, tapi Frenny juga melakukan penilaian. Nah, kemudian untuk ini menurut Bu Frenny, apa sih yang sudah baik dari tadi proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Apa yang sudah baik? Di pembelajaran tadi, tentu saja saya melihat setelah masuk ke kegiatan yang beliau kadang-kadang di luar perkiraan yang saya duga. Maka di situ saya menemukan ada beberapa hal yang menurut saya sudah baik, tapi juga ada beberapa hal yang saya rasa masih kurang berguna. Mulai dari kegiatan awal tadi berguna, jadi saya sudah merasa baiknya itu ketika mereka bisa masuk dengan tertib, masuk ke dalam kelas, menurut untuk masuk dengan duduk di kelas di tempatnya masing-masing, itu berarti mereka sudah baik menurut saya. Kemudian ketika mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, mulai dari saat itu saya menayangkan video, kemudian saya memberikan mengajak anak-anak untuk membuka teks, ya, kemudian sampai mereka presentasi, semua dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, itu artinya berarti hal-hal pembelajaran tadi sudah baik. Namun ternyata tadi yang saya katakan masih ada hal-hal yang di luar perkiraan saya yang belum baik. Ketika awal masuk, mereka mungkin masih malu-malu untuk mengungkapkan emosional mereka. Ketika saya bertanya kenapa kamu memilih sedih atau marah, mereka tidak mengungkapkan hal tersebut. Jadi saya belum bisa untuk menggali keinginan anak itu seperti apa itu sebenarnya. Jadi saya masih belum baik itu benar. Kemudian ketika masuk di kegiatan pembelajaran itu saat anak-anak mulai belajar lagi, mereka mulai menyanyikan lagu, ternyata juga tidak semuanya mengikuti saya kan begini. Jadi ada yang masih malu-malu untuk menyanyi, karena memang lagunya itu lagu jarang dinyanyikan. Jadi sepertinya tidak familiar ya. Kemudian saya melakukan ice breaking itu juga anak-anak masih belum semuanya mengikuti fokus, itu juga masih ada yang pada tengah pembelajaran hingga akhir. Saya rasa saya masih belum mampu untuk melakukan manajemen waktu tadi gimana. Jadi itu yang saya rasa masih kurang baik. Saya masih banyak bertele ketika melakukan apa itu bagaimana ini membagi LKPD itu bagaimana. Jadi seharusnya saya kan bisa minta tolong anak, terus
anak bisa membantu saya untuk membagi, tapi saya bagikan sendiri sehingga waktunya itu tersisa untuk membagikan kegiatan tersebut. Kemudian juga di persiapannya saya rasa saya masih punya banyak kegiatan yang kurang baik itu di situ. Karena saya menjadi waktunya itu berkurang karena saya tidak menyiapkan dengan baik saat awal saya masuk ke kelas seperti itu. Jadi masih banyak hal yang kurang menurut saya. Jadi selain hal-hal yang sudah baik ya dalam proses pembelajaran, ternyata masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki ya dalam proses pembelajaran tadi yang sudah dilakukan ya. Tadi Brenda sudah mengatakan untuk manajemen waktunya ya, mungkin nanti bisa diperbaiki lagi ya. Kemudian tadi anak-anak yang bisa atau belum mau bersuara untuk nyanyi bersama-sama, mungkin masih malu-malu atau mungkin lagu itu masih asing di telinganya, mungkin nanti bisa diperbaiki lagi ke depannya. Kemudian adakah hal-hal yang kurang lainnya Bu yang mungkin Randy tadi lupa, kira-kira apa ya yang lainnya Bu yang belum disampaikan? Yang kedua, jadi di kegiatan pembelajaran itu saat saya masuk, saya harapannya anak-anak itu bisa langsung mengikuti pembelajaran kita, tapi ternyata memang karena saya belum menyiapkan dengan baik, maka menjadi waktunya itu jadi tercipta. Segala persiapan saya masih agak kurang, terutama untuk menyiapkan tadi udah lantai untuk kegiatan saya, misalnya dari membawa LCD karena memang di ruang kelas masih belum ada yang LCD paten ya, itu waktu masih model, akhirnya saya harus masang terus menyalakan dulu dan lain sebagainya. Bahkan tadi itu sampai speakernya juga ketinggalan, akhirnya saya juga harus mengambil lagi. Jadi masih ada banyak hal yang mungkin perlu saya perbaiki ketika saya masuk ke kelas kedua. Mungkin ya tadi yang Bu Randy sampaikan untuk sebelum mulai ya, Randy nanti untuk kedepannya bisa memperbaikinya dengan mempersiapkan terlebih dahulu URP-nya ya, Bu Randy ya. Mungkin sebelum pembelajaran Randy sudah siapkan LCD proyektor, jangan lupa juga speakernya di bawah ya ketika pembelajaran, jadi biar tidak gugup atau biar tidak menyita banyak waktu yang ada. Kemudian untuk sedikit masukan nih dari saya Bu Randy ya, tadi dalam pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas itu yang pertama dari desain tempat duduknya atau layoutnya itu menurut saya anak-anak yang terutama anak-anak yang kinestetik ya, anak-anak yang kinestetik ini kan anak-anak yang aktif ya geraknya. Nah, anak-anak yang kinestetik itu kalau bisa itu bisa terlihat dari semua penjuru, terutama dari arahnya depan guru itu bisa terlihat. Jadi tidak ada kursi, meja atau bangku yang menghalanginya. Jadi nanti bisa diatur lagi Bu Randy ke depannya untuk masalah pengaturan layout ini ya. Kemudian Randy mengajarnya sudah sudah baik. Cuman menurut saya mungkin Randy jangan terlalu fokus pada bagian depan saja ya. Randy bisa ke belakang atau memutari anak yang mengelilingi anak. Jadi biar anak ini merasa diperhatikan sama Bu Randy ya. Ada perhatiannya. Jadi tidak hanya fokus di depan saja gitu ya. Kemudian tadi dalam presentasi Bu Randy, untuk presentasi yang disampaikan anak itu sudah bagus, anak sudah berani tampil di depan ya. Cuman ini sedikit saja masukan, mungkin untuk ketika anak presentasi di depan itu menghadapnya ke teman-teman Bu Randy ya. Jadi ketika dia membacakan yang ada di
papan tulis dari hasil diskusi yang dilakukan itu kalau bisa jangan hanya menghadap atau membelakangi teman-teman. Jadi anak disuruh membaca tapi menghadap teman-teman. Jadi biar diskusi ini serasa hidup ya. Mungkin anaknya masih malu ya misalnya ya dengan teman-temannya masih grogi ketika di depan disuruh ngomong, tapi nggak apa-apa, nanti sedikit demi sedikit dilatih anaknya agar berani tampil di depan, ngomong di depan teman-temannya ya seperti itu ya Bu Feni ya. Itu sedikit masukan dari saya Bu Feni. Kemudian yang selanjutnya kita bahas tentang area pengembangan Bu Feni. Area pengembangan tadi dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan yang hendak dicapai apa Bu Feni? Sebelum kita bahas ke area pengembangan, saya tadi berterima kasih atas masukan dari Ibu Dina. Memang benar tadi kegiatan saya di situ masih banyak yang mungkin remah tidak terurut. Walaupun itu sudah sesuai dengan rencana pembelajaran, namun tidak urut seperti itu ya Bu Dina ya. Di sini kemudian saya juga merencanakan di beberapa area pengembangan. Ketika pembelajaran saya dimulai, maka saya fokus ke 3 area pengembangan, yaitu mulai dari pembelajaran diferensiasi, pembelajaran sosial emosional, adaptasi, dan budaya positif. Untuk kegiatan tersebut itu saya masukkan di dalam kegiatan pendahuluan, dalam kegiatan inti, dan dalam kegiatan penutup. Jadi di pembelajaran berdiferensiasi itu nanti ada berdiferensiasi di proses dan di produk bagaimana. Di PSE itu juga nanti ada di awal dan ada di akhir, di mana juga ada, kemudian di budaya positif juga sama. Jadi kegiatan yang saya rancang di area pengembangannya itu ada 3 hal tersebut. Bagus sekali ya Bu Feni ya, ada 3 hal dalam area pengembangan. Tadi ada yang pertama pembelajaran diferensiasinya, kemudian yang kedua tadi pembelajaran sosial dan emosionalnya, dan dari budaya positifnya. Nah, kita bahas satu-satu ya Bu Feni ya. Nah, yang pertama tadi tentang pembelajaran diferensiasinya, seperti yang Bu Feni tadi sudah sampaikan. Untuk pembelajaran diferensiasinya, tujuan yang hendak dicapai apa Bu? Mungkin Freddy bisa jelaskan kira-kira tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran diferensiasi itu apa ya? Ya, Dina boleh saya ceritakan dulu sebelumnya. Oh, boleh. Ya, jadi dasar dari pembelajaran diferensiasi dalam pembelajaran ini itu anak-anak saya bagi dalam kelompok sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu mulai dari berdasarkan gaya belajar mereka dulu. Saya ambilnya itu yang gaya belajar. Ya, ketika gaya belajar anak berbeda-beda, saya ambilkan visual, auditori, dan kinestetik. Maka di pembelajaran diferensiasi mereka akan belajar sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Ketika masuk ke dalam kelas, diferensiasi mulai muncul di diferensiasi prosesnya, yaitu anak-anak saya minta untuk melihat video saat itu. Ketika mereka melihat video, maka anak-anak yang cenderung ke arah auditori mereka senang karena bisa melihat tayangan, kemudian ada suara musiknya dan lain sebagainya. Kalau setelah selesai tayangan video, saya minta mereka untuk membaca teks buku paket yang mereka miliki pinjaman dari perpustakaan. Jadi di situ mereka membaca, anak-anak yang visual mereka dapat memahami pembelajaran dengan baik melalui membaca, karena mungkin dia kalau melihat video kan tidak ada tulisannya, jadi mereka susah untuk memahami. Maka ketika mereka lebih menyukai untuk membaca, teks itu menjadi sumber belajar mereka. Kemudian untuk anak-anak yang kinestetik, berarti mereka saya persilakan untuk memilih apakah mereka lebih suka ke jenis mencerna lewat video atau mencerna lewat teks. Dan anak-anak kinestetik ini memang cenderung anak-anak yang
bukan anak-anak itu Bu. Kalau kita katakan sepertinya agak berbeda dengan namanya ya, tapi ini yang dimaksud anak-anak itu agak kurang bisa dikendalikan. Tapi mereka di sini kita fokuskan supaya mereka bisa belajar sesuai dengan keinginan mereka. Jadi ketika mereka membaca teks, mereka membacanya silakan membaca sesuai dengan senyaman kalian. Mau membacanya di duduk atau mau membacanya di luar kelas bisa, di mana mereka suka seperti itu. Akhirnya pembelajaran diferensiasi itu bisa kita laksanakan. Adapun tujuan pembelajaran diferensiasi jelas untuk memenuhi kebutuhan muridku, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi ketika saya keinginannya adalah mereka paham, maka pahaman itu adalah menurut kebutuhan mereka. Mereka tahu itu juga sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi tujuan diferensiasi adalah untuk memenuhi kebutuhan murid dalam belajar. Seperti itu begitu. Bagus sekali ya. Jadi, terus dalam pembelajaran diferensiasi yang tadi Bu sampaikan, ukuran keberhasilannya apa Bu? Di pembelajaran diferensiasi yang saya sampaikan di kelas itu, menurut saya ukuran keberhasilannya adalah ketika mereka bisa melaksanakan tujuan pembelajaran dengan baik. Ketika tujuan saya mereka bisa menganalisis, menjelaskan, kemudian menyajikan, dan anak-anak itu dapat menyelesaikan tujuan tadi dengan baik, maka walaupun dengan prosesnya beda-beda, tadi prosesnya ada yang lebih suka membaca, ada yang lebih suka melihat video, atau ada yang lebih suka campur-campur tadi ya Bu ya, tapi ketika tujuan mereka bisa tercapai di akhir pembelajaran, maka itu menjadi ukuran keberhasilan dari pembelajaran diferensiasi yang saya gunakan. Itu bisa. Terus dalam pembelajaran diferensiasi, pendidikannya siapa aja nih? Untuk pembelajaran diferensiasi ini jelas didukung oleh warga sekolah di sekitar siswa, mulai dari teman-teman mereka, kemudian bapak ibu guru, orang tua mereka ketika dari rumah, kepala sekolah, dan teman-teman TU ya, staf TU itu juga secara tidak langsung mereka semua akan mendukung pembelajaran diferensiasi yang dilakukan oleh anak-anak kita itu tertutup. Ya. Terus untuk waktunya sendiri Bu, dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi ini Bu, kapan Bu? Untuk kegiatan pembelajaran diferensiasi ini saya sampaikan di kegiatan inti pembelajaran, berarti di tengah yaitu ya di kegiatan inti pembelajaran ketika saya mulai dengan diferensiasi proses anak-anak tadi mulai lihat video, kemudian membaca teks dan bisa melaksanakan tugas sesuai dengan keinginan mereka, maka itu sudah saya laksanakan, berarti waktunya di tengah. Kemudian juga waktu di akhir, ketika mereka bisa menampilkan diferensiasi produk mereka. Terima kasih ya Ibu Franky. Tadi sudah diskusi ya mengenai kegiatan pasca observasi yang Ibu Franky sudah lakukan dalam observasi pembelajaran. Saya berterima kasih sekali ya Bu Franky ketika saya lakukan observasi pembelajaran. Kemudian tadi dari hasil analisis saya ada hal yang mungkin perlu diperbaiki ya Bu Franky ya ke depannya agar lebih baik lagi. Kemudian dari pendampingan yang tadi sudah saya lakukan Bu Franky ya, apakah perlu ada yang saya perbaiki ke depannya agar lebih baik lagi Bu Franky? Saya rasa ya Cukup, Bima sudah sangat baik dalam memberikan pertanyaan kepada saya, mulai dari observasi sampai dengan pasca kegiatan hari ini. Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Bima yang sudah bersedia untuk menemani saya tadi seharian. sama-sama ya Bu Franky ya.
nanti ini ada lembar yang saya minta tolong sama Ibu Friendly untuk diisi ya, berkaitan dengan kegiatan pasca observasi ini. Jadi perasaannya Ibu Friendly ya ketika kita lakukan observasi itu ya. Nanti Ibu Friendly isi ya, Friendly ya. Ya, demikianlah diskusi pasca observasi pembelajaran yang saya lakukan dengan rekan sejawat saya, Ibu Friendly Kurnianti, mapel IPS yang ada di SMP